Kali ini kita kembali bahas anime isekai atau anime bergenre fantasi di mana tokoh utamanya menjalankan kehidupan di dunia lain dengan cara bereinkarnasi, berteleportasi, atau karena tiba-tiba terjebak di dunia lain dengan alasan yang belum diketahui. Berikut pembahasan anime isekai dengan tokoh utama kuat hingga overpower. Fantasi Bisoujo Juniko Ojisanto menceritakan kisah petualangan dua orang pria di dunia lain. Semuanya berawal ketika Tachibana Hinata dan temannya didatangi oleh Dewi untuk dihidupkan kembali di dunia lain karena salah mengira bahwa Tachibana telah meninggal. Tapi karena sudah terlanjur bertemu, maka Dewi itu pun tetap mengirimnya ke dunia lain, tak peduli dengan kondisinya yang masih baik-baik saja. Dewi itu kemudian mengabulkan keinginan apapun yang mereka katakan ketika masih berada di dunia asalnya. Karena Tachibana iri dengan kepopuleran Jinguji, maka secara tidak sadar dia berkata ingin terlahir menjadi perempuan yang populer. Keinginannya itu dikabulkan oleh Dewi, sehingga Tachibana terlahir kembali sebagai perempuan dengan kecantikan tiada tara. Sedangkan Jinguji mendapatkan berbagai skill yang berhubungan dengan perkataan yang dikatakan sebelumnya. Dia bisa mengeluarkan pintu yang terhubung dengan tempat tinggal Tachibana, serta memiliki skill serangan dan pertahanan yang sangat kuat. Pada awalnya mereka dikirim untuk menjadi pahlawan, tapi kemudian menjadi terpaksa harus mengalahkan Raja Iblis untuk mengubah kembali Tachibana menjadi laki-laki, serta untuk menghilangkan kutukan pesona yang membuat Tachibana dan Jinguji merasa saling menyukai. Kenja no Deshi wo Nanaru Kenja. Dalam game virtual MMORPG terdapat pemain berbakat yang dijuluki sebagai 9 petapa. Di antara mereka terdapat sosok petapa yang bekerja sama dengan raja, yaitu penyihir pemanggil bernama Dunbluff. Berbeda dengan kebanyakan pemain lain, Dunbluff dan Raja Solomon selalu mengumpulkan informasi sebelum bertarung, sehingga pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertempuran. Pada suatu ketika segerombolan monster mendatangi wilayah kerajaan, dan Dunbluff kemudian memanggil pasukan tempur kuat untuk mengalahkannya. Meskipun kalah jumlah, tapi karena pimpinan musuh berhasil dikalahkan, maka dia bisa membasmi seluruh monster dengan mudah. Namun beberapa hari kemudian dia menghilang. Lalu 30 tahun setelahnya, Dunbluff terbangun kembali sebagai perempuan muda. Hal itu terjadi karena tidak sengaja dia menggunakan item khusus yang hampir kadaluarsa. Selain itu, game virtual yang selama ini dia mainkan telah mengalami banyak perubahan. Para pemain yang pada awalnya memainkan game VR MMO seakan menjadi hidup di dunia nyata. Mereka menjadi bisa merasakan seluruh panca indera, dan semua NPC atau karakter tanpa pemain menjadi hidup seperti manusia biasa. Lidl no Daichinite menceritakan kisah Keina, seorang perempuan yang terbangun di dunia game bernama Lidl. Sebelumnya dia merupakan anak malang yang menghabiskan hari-harinya dengan berbaring di rumah sakit. Namun karena terjadi pemadaman listrik, maka dia terputus dari sistem rumah sakit dan terputus dari server game virtual yang selalu dia mainkan. Pada saat terbangun, Keina mengira bahwa dirinya sudah meninggal dan hanya ingatannya saja yang tersisa di dunia game. Meskipun masa lalunya cukup kelam, tapi kini dia bisa menjalankan kehidupan dengan bebas. Sebagai salah satu ras elf langka, dia memiliki level yang sangat tinggi. Skill atau keterampilan yang dia miliki juga lebih kuat dari siapapun, sehingga masalah apapun yang dihadapi menjadi mudah untuk dilewati. Kemudian setelah beberapa hari tinggal di sebuah penginapan, Keina melakukan perjalanan ke ibu kota untuk menemui seseorang yang dia kenal. Tapi pada saat itu, Keina belum bisa menemuinya karena orang yang dia cari telah menjadi orang penting di kerajaan. Maka dari itu Keina pun pergi menuju serikat petualang dan memulai perjalanan pertamanya sebagai seorang petualang. Shikakumon no Saikyo Kenja. Untuk mencari kekuatan lebih besar, seorang petapa menggunakan sihir reinkarnasi dan terlahir kembali sebagai anak bernama Matthias Hildesheimer. Setelah memulihkan ingatan di dunia asalnya, dia menemukan kejanggalan di mana semua orang wajib menggunakan sihir rapalan dan lambang terkuat dianggap sebagai lambang yang lemah. Karena itu siapapun yang melihat lambang di tangannya akan beranggapan bahwa Matthias adalah anak yang lemah. Tapi kenyataannya
alamnya dia sangat terampil dan tidak ada siapapun yang bisa menandinginya. Hal ini bisa terjadi karena iblis telah berbaur dengan manusia dan menyebarkan pengetahuan salah untuk melemahkan sihir semua orang. Dengan begitu, maka pasukan iblis akan dengan mudah mengalahkan umat manusia. Untung saja hal ini cepat disadari oleh Matthias, sehingga ketika berhadapan dengan iblis yang menyamar, dia bisa dengan cepat mengalahkan iblis tersebut dan mencegah terjadinya situasi yang semakin memburuk. Bagi Matthias, membasmi satu atau dua iblis terbilang sangat mudah. Namun karena kemampuan semua orang melemah, maka pencapaian dia dianggap sebagai prestasi terbaik dalam sejarah. Matthias yang pada awalnya diremehkan seketika dikenal sebagai pahlawan muda. Sayate no Paladin bercerita tentang perjalanan seorang anak bernama William G. Merryblood. Setelah bereinkarnasi dan dilahirkan kembali di dunia lain, dia dibesarkan oleh 3 undead. Kemudian saat kekuatan undead melemah dan tubuh abadinya mulai menghilang, William berpetualang meninggalkan tempat kelahirannya. Sepanjang perjalanan beberapa kali dia berhadapan dengan iblis. Karena sejak kecil sudah berlatih menggunakan sihir dan berlatih bertarung dengan undead, maka bagi William, segerombolan iblis bukan tandingannya. Bahkan kekuatan yang dia miliki saat ini sudah setara dengan dewa keabadian yang sebelumnya telah dikalahkan. Pada suatu ketika dia bertemu dengan pemburu dari ras peri. Pada awalnya William mengira bahwa elf itu orang yang baik, tapi ternyata dia adalah seorang bandit dan pelaku utama penyerangan di suatu desa. Mengetahui hal ini, maka William harus bertarung untuk menghentikannya. Kemudian setelah pelaku ditangkap untuk dieksekusi, William menyelamatkan mereka dengan memberikan harta yang dia miliki dan menyarankan warga untuk saling menolong terhadap sesama. Shinkanomi Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei berlatar di dunia fantasi di mana keberadaan para petualang sangat dibutuhkan. Selain petualang, di sana juga terdapat pahlawan yang dipanggil untuk menyelamatkan dunia dari berbagai ancaman. Semuanya berawal ketika Hiragi Seiichi dan teman-temannya dipanggil ke dunia fantasi untuk bertarung sebagai pahlawan. Tapi karena Seiichi selalu diremehkan, maka tidak ada siapapun yang ingin berkelompok dengannya. Akibatnya Seiichi terpisah dengan teman-temannya dan berpindah ke tempat ekstrim yang dihuni monster berlevel tinggi. Meskipun pada awalnya kesulitan, tapi karena dia telah memakan buah evolusi, maka tiba-tiba kemampuan fisik dan sihir milik Seiichi berubah menjadi sangat kuat. Kekuatan tempur Seiichi berkali-kali jauh lebih kuat dari teman sekelasnya yang telah ditransfer ke tempat aman. Di awal perjalanan, Seiichi juga ditemani oleh gorila yang berevolusi menjadi manusia. Singkat cerita, mereka pergi menuju kota dan mendaftarkan diri menjadi anggota serikat petualang. Sejak saat itu, Seiichi mendapatkan rekan baru yang akan selalu ada untuk menemani petualangannya. Suisei no Gargantia bercerita tentang prajurit yang terseret ke suatu dunia ketika sedang berperang di luar angkasa. Seorang pria bernama Ledo merupakan prajurit yang berperang dengan alat tempur canggih bernama Chamber. Sejak Chamber ditemukan, tak ada seorang pun yang dapat menghancurkannya. Alasannya adalah karena peradaban di dunia tersebut sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan peradaban di luar angkasa. Tak lama setelah Ledo terbangun, dia mendapatkan informasi dari Chamber bahwa dia sedang berada di suatu planet yang sangat jauh dari tempat asalnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menghubungi siapapun dan harus mencari banyak informasi tentang dunia tersebut karena budaya dan peradabannya sangat berbeda dengan apa yang dia perkirakan. Jika tidak berhati-hati, maka dia akan mendapatkan masalah seperti yang terjadi sebelumnya. Ketika bajak laut menyerang, Ledo memutuskan untuk memusnahkannya. Dan hal itu memicu kemarahan orang-orang di sekitarnya. Alasannya adalah karena selama ini penduduk di dunia itu sangat menolak aksi pembunuhan.
Seikai Saiko no Ansatsuha bercerita tentang pembunuh profesional yang bereinkarnasi ke dunia fantasi. Setelah bereinkarnasi, dia menjadi pembunuh terkuat yang tak tertandingi. Selain karena kekuatan yang diberikan oleh Dewi, pengalaman selama hidupnya juga membuat anak bernama Luke menjadi sangat kuat. Dengan memanfaatkan kekuatan sihir serta strategi yang brilian, dia mampu mengalahkan musuh yang lebih kuat dari dirinya. Selain itu, dia juga mempunyai keterampilan yang cocok untuk pembunuh, seperti kemampuan membidik lawan dari jarak jauh. Karena itu, Luke bisa membunuh targetnya dengan mudah tanpa menarik perhatian orang-orang. Keterampilannya dalam menggunakan pisau juga membuat dirinya tak bisa diremehkan dalam pertarungan jarak dekat. Semua itu seakan membuat Luke bereinkarnasi menjadi sosok pembunuh yang sempurna dan tidak memiliki kelemahan. Dia juga sejak awal dilahirkan dari keluarga yang terpandang, sehingga ketika usianya sudah mencukupi, dia mendapatkan rekan tangguh yang selalu siap untuk membantunya. Sengoku Otome, pelajar bernama Hideyoshi, sering mengalami masalah, terutama ketika berangkat menuju sekolah. Pada suatu ketika, dia mengalami masalah yang lebih rumit, di mana dirinya bertemu dengan seseorang yang sedang mengaktifkan sihir. Kemudian kekuatan sihir yang aktif itu memindahkannya ke dunia lain, atau dunia di masa lalu yang sedikit berbeda dengan sejarah. Di sana Yoshino diselamatkan oleh panglima yang bernama Oda Nobunaga. Karena tidak mengetahui jalan pulang, Nobunaga juga memberinya kesempatan untuk tinggal di rumahnya. Akibatnya semakin hari, Hideyoshi bisa beradaptasi di dunia tersebut. Nobunaga merasa bahwa Hideyoshi akan sangat berpengaruh terhadap negerinya. Maka dari itu, dia pun menugaskannya untuk menemukan jerah merah atau suatu perlengkapan tempur yang dipercaya bisa menjadikan penggunanya untuk menguasai seluruh negeri. Pada awalnya, Hideyoshi terlihat sangat lemah. Namun ketika dia berhadapan dengan Mitsuhide, ternyata Hideyoshi memiliki keterampilan dalam menggunakan tombak. Kemampuan itu muncul tiba-tiba karena terinspirasi oleh salah satu pemeran di acara TV. Tenku Shinpan merupakan anime original dari Netflix. Ceritanya berawal ketika pelajar bernama Yuri bersama dengan kakak dan sebagian murid di sekolahnya tiba-tiba berpindah ke dunia lain. Di dunia yang dipenuhi oleh gedung pencakar langit, mereka harus bisa bertahan dan melawan sekelompok orang yang menggunakan topeng. Yuri digambarkan sebagai perempuan mandiri yang kuat dan cerdas. Dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan berdasarkan situasi di lingkungan sekitarnya. Berkat hal itu, dia bisa mendapatkan rekan baru bernama Nise. Yuri juga bisa dengan mudah mendapatkan kepercayaan, meskipun sedang berada di dunia kejam yang membuat semua orang tidak bisa dipercaya. Setelah beberapa kali terlibat dalam situasi berbahaya, akan ada saatnya Yuri dan semua orang yang dipanggil mengetahui tujuan kenapa mereka dikumpulkan di sana. Alasannya ternyata dunia itu merupakan fasilitas untuk menentukan siapa yang akan bertahan dan cocok menjadi dewa.